Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di saat ini kita masuk pada sesi ketiga, yaitu pada sesi ini kita sama-sama nantinya akan belajar mengenai materi proses belajar efektif dan efisien. Jadi, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya sebelum menjalankan diskusi pada sesi ini, agar sebaiknya dibaca terlebih dahulu modulnya agar lebih memahami pertanyaan dari diskusi tersebut. Nah, pada materi kali ini mengenai proses belajar efektif dan efisien. Kita mesti tahu dulu nih sebenarnya apa itu belajar efektif dan efisien. Yang pertama, belajar efektif. Belajar efektif itu bisa diartikan sebagai suatu cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal atau individu dari pembelajar tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari segi metodenya, penggunaan tempatnya, ataupun penggunaan waktu belajar. Sedangkan cara belajar yang efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga ketika seseorang belajar secara efektif dan efisien, diharapkan tujuan belajar atau hasil belajar yang sudah ditentukan di awal itu dapat tercapai dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tersedia di tempat pelajar itu berada. Nah, ini tidak bisa disamakan antara cara belajar efektif satu orang dengan orang yang lain, karena itu pasti berbeda. Kenapa? Ya karena berbeda secara personal tadi, berbeda ruang, berbeda waktu, dan berbeda tempat, itu sangat mempengaruhi proses belajar dari seseorang. Nah, apa saja sebenarnya yang menentu pelajar yang efektif? Yang pertama adalah tentu aja berasal dari peserta didiknya sendiri. Kita bisa menilai dari faktor fisiologisnya, yaitu meliputi faktor jasmani, seperti contohnya adalah kesehatan dari peserta didik tersebut. Yang kedua, tentu saja yang disebut dengan faktor psikologi, yaitu faktor-faktor yang meliputi rohani dari peserta didik, yang ini menjadi pendorong agar aktivitas belajar peserta didik itu bisa terjalani dengan baik. Nah, di dalam faktor psikologi ini juga bisa dilihat ya, bagaimana taraf intelijensi dari peserta didik kita, bagaimana motivasi belajarnya, sosial ekonominya, dan juga sosial budaya dari pembelajar tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor fisiologi. Maaf, yang selanjutnya adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik ini. Yang pertama itu disebut dengan faktor non-sosial. Kalau fokus dari faktor non-sosial ini adalah semua faktor yang meliputi keadaan lingkungan seperti udara, waktu, baik itu pagi, siang, dan sore, tempat belajar, dan alat-alat yang dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua adalah faktor sosial. Kalau faktor sosial ini adalah semua faktor yang meliputi baik itu pendidik sendiri dan juga metode pengajaran yang akan dilakukan.